الحمد لله الذي جعلنا من أهل الإسلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بجزيل الإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاه، ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Para hadirin Jumat-Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. InsyaAllah minggu depan kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Tahukah kalian apa itu bulan Dzulhijjah? Tahukah kalian kemuliaan bulan Dzulhijjah? Cukup kemuliaan bulan Dzulhijjah. Daripada mulianya hingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr, yang artinya dan maksudnya demi waktu fajar dan malam-malam 10 pertama. Dikatakan demi fajar sini, yaitu ahli tafsir kita sebagian mengatakan tafsirnya ada demi fajar tanggal 10 bulan Dzulhijjah, artinya hari raya. Walayalin asri, dan malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi Allah Ta'ala sampai bersumpah di dalam bulan Dzulhijjah, hingga kemudian mengatakan keutamaannya di dalamnya akan fajarnya dan malam-malam pertama 10 pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu para fuqaha kita mengatakan, apabila ada seorang hamba Allah Ta'ala, dia bersumpah, bernadar, berjanji pada Allah Ta'ala, hendak mendekatkan diri Allah Ta'ala melalui ibadah puasa misalnya, dan kemudian ia mengatakan ulun mau bernadar, kemudian berjanji Allah Ta'ala untuk melakukan amal ibadah puasa di hari-hari paling baik dalam tahun ini selain bulan Ramadan, maka para ulama kita tadi mengatakan orang yang bersangkutan wajib puasa 9 pertama bulan Dzulhijjah. Artinya apa? Kada ada hari yang paling mulia, paling besar selain bulan Ramadan, tempatnya di 9 pertama bulan Dzulhijjah hingga 10 dengan ibadah kurban. Mungkin ada yang bertanya, tentunya apabila Allah Ta'ala bersumpah akan sesuatu, ada sesuatu yang besar di dalamnya. Disebutkan dalam kitab Majalis akan keutamaan 9 pertama bulan Dzulhijjah hingga 10-nya. Dikatakan bahwasanya baginda Nabi Adam alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, beliau mendapat pengampunan dari Allah Ta'ala setelah terusir dari para surganya bersama istrinya gara-gara makan buah kuldinya, dan seraya selalu berdoa, Rabbana dhalamna anfusana
tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah yang kelewatan kami, diberi kenikmatan semua kenikmatan surgawi, cuma sebutin aja jangan pakai. Kami tidak tahan tertipu dengan hawa nafsu kami gara-gara ada iblis. Keluar daripada surga pian. Jika kalian tidak mengampuni, mengasihani kami, istighfar orang-orang rugi. Doanya dihijabai, dapat mengampunan Allah pas tanggal 1 Dzulhijjah. Makanya kiasannya siapa saja anak cucu Adam yang berpuasa di hari pertama bulan Dzulhijjah akan diampuni dosa-dosa. Yang kedua, apa keutamaan dan kejadian yang terjadi di tanggal 2 bulan Dzulhijjah? Istajaballahu doa Yunus alaihissalam. Allah Ta'ala mengijabahi doa Nabi Yunus alaihissalam. Apa kesalahan Nabi Yunus? Yang tahu kan Nabi Yunus dimakan ikan paus. Gara-gara apa? Beliau kemudian tidak tahan mendapati kaumnya yang banyak dosanya, banyak maksiatnya, pada mau mendengar ajakan sininya, sini kan tinggal minggat. Dan itu naik kapal. Terjadi badai angin kencang, ombak tinggi. Sampai kemudian masuk presiden di dalam lautan. Langsung kemudian disantap oleh ikan paus. Dan kemudian saat itu dia ketakutan, tahu ini saya gara-gara meninggalkan kau. Seraya beliau berdoa dalam kemudian buat ikan paus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak Tuhan yang patut disembah dan dipuja serta yang bisa memberikan mudarat dan manfaatnya kecuali Dia. Subhanaka, Dia yang maha suci, kada ada air kemudian bagi Dia. Ini kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya orang yang membuat kesalahan, ketahuilah diijabahi doanya pas tanggal 2 bulan Dzulhijjah dan dikeluarkan dari para penduduk ikan paus. Makanya kemudian orang yang menyambut dengan puasa di tanggal 2 bulan Dzulhijjah diberi keistimewaan pahala Allah Ta'ala seperti orang beribadah setahunan penuh dan ibadahnya tidak mengenal dosa dan maksiat meskipun sekejap mata. Biasanya Nabi Yunus adalah meninggalkan kaumnya dan dosa besar juga sebagai orang lain. Nah, ibadahnya dapat pahala ibadah setahun penuh dan setahun tadi tidak pernah maksiat dan dosa. Siapa bisa ibadah setahun penuh tidak ada dosa? Kenapa? Jangan setahun, jangan setahun sehari aja dari kawan. Cuma jujur aja. Sampai dalam satu hari ini matanya tidak dilihat yang haram. Sampai yang hari ini motornya tidak berkata yang haram. Sampai dia tidak berkata yang haram. Sampai dia bersih tidak berkata yang haram. Pasti ada iri hati, benci, hukum dunia, dendam dan seterusnya. Begitu kalau motornya ada kemudian memandirkan orang, matanya menjadi kemudian yang bukan yang halal dan seterusnya. Yaitu diijabahi doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria tua, tidak mengisi anak, takutan sendiri. Rabbi la tadalli fadar wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan tinggalkan sebarang darah dan dia sebaik-baik pemberi warisan. Diijabahi doanya Nabi Yahya alaihissalam. Astagfirullah. Barang siapa yang puasa di tanggal 5 diijabahi doanya Nabi Zakaria, maka doanya diijabahi lewat Allah Ta'ala. Begitu pula apa yang dimintanya. Yang keempat, yaitu peristiwa lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tahu Nabi Isa? Nabi Isa karakternya terkenal sebagai Nabi yang mati dunia, zuhud. Nah, makanya kemudian beliau daripada zuhudnya selalu mujahadah melawan hawa nafsunya. Diberi mukjizat beda dengan nabi-nabi lainnya. Makanya mendengar mukjizat Nabi Isa beda dengan nabi lainnya. Bisa menyembuhkan orang buta, orang
nafa anhul ba'sa wal faqra. Allah Ta'ala akan sunyikan, bersihkan, tiadakan dalam hidupnya daripada kesulitan hidup dan kefakiran. Baik Bapak, menyambut hari kelahiran Nabi yang pada mau beribadah. Yang kelima, yaitu hari di mananya dilahirkan Nabi Musa alaihissalam. Dia kenal Nabi Musa, beda dengan Nabi Isa, terkenal gentle, berani, kuat. Dia mundur-mundur orang yang tertindas, meskipun beliau anak Fir'aun, kemudian keluarga Fir'aun menangi orang yang kalian dari rumah tidak mampu, tidak punya, dibela. Yang tidak mampu bukan bela orang yang peduli. Nah, orang yang berpuasa di hari kelahiran Nabi Musa yang terkenal gentle, berani, tegas, maka Allah Ta'ala akan sunyikan, bersihkan dari jiwa-jiwa kemunafikan. Berkah hari kelahiran Nabi Musa yang terkenal tegas, berani, dan memberantas yang namanya kebohongan, kemungkaran, kezaliman dan kemunafikan. Yang keenam, hari di mana Nabi Muhammad SAW dibantu oleh Allah Ta'ala. Nah, maka orang kemudian yang berpuasa di hari tersebut, Allah Ta'ala melakukan dia dengan segenap rahmatnya, kasih sayang. Sementara hari yang ketujuh, hari di mana ditutup semua pintu jahanam, tidak dibuka kecuali lewat 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka orang berpuasa di hari tersebut dibuka 30 pintu kemudahan hidup dan ditutup 30 pintu kesulitan hidup. Dan hari ke-8 adalah Tarwiyah, hari di mana kemudian Nabi Adam AS bertemu dengan kemudian istrinya Siti Hawa. Barang siapa yang berpuasa di hari tersebut, tidak ada yang tahu anugerah yang Allah Ta'ala berikan kecuali Allah Ta'ala sholat. Itu hari Tarwiyah. Sementara tanggal 9 hari Arafah, hari diturunannya ayat terakhir dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada saat ini Muhammad telah kusempurnakan agamamu dan aku telah sempurnakan kenikmatan kepada kalian semuanya, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Diturunkan tanggal 9 Dzulhijjah, pas hari Arafah. Maka barang siapa yang berpuasa di hari tersebut, ujar Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa tahun lalu dan akan datang. Dan ingat, hadirin sekalian ta'ala, puasa hari Arafah ini dikhususkan besar pihak yang akan berhaji. Sedangkan yang berhaji kalau disunahkan berpuasa, karena apa? Supaya mereka sehat, kuat untuk melakukan aktivitas sholat ibadah di bulan Arafah. Ingat, hari Arafah adalah hari Allah Ta'ala menunjukkan kebesaran, kemurahan, sampai diriwayatkan barang siapa yang dapat kehormatan di antara orang yang jadi tamu Allah, yang masih merasa dosanya terlalu banyak, dosanya terlalu besar, mustahil dapat pengampunan. Itu sangkaan, itu pikiran, termasuk dosa besar. Makanya biar kita berhaji supaya dapat kebaikan, keberkahan di hari tersebut tadi, dianjurkan puasa. Makanya pahalanya apa? Diampuni dosa tahun lalu dan akan datang. Sedangkan tanggal 10 bulan Nabi Muhammad SAW, ma'amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ila Allah irabat dami. Tidak ada amalan yang dilakukan anak cucu Adam, ini kita semua manusia, pas tanggal 10 hari raya Dzulhijjah, yang lebih disukai, dicintai, lebih mulia daripada ibadah kurban, tidak ada. Sampai kemudian sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wala fisabilillah, termasuk fisabilillah? Termasuk fisabilillah? Allah, kecuali dalam fisabilillah tadi
pas dia keluar di medan laga, boleh mati syahid, baru pahalanya lebih besar. Apabila masih boleh sehat, tidak mati, ala dengan ibadah kurban. Makanya penghujung hadisnya Nabi menuntut berkaitan dengan ibadah kurban. Fatayyibu biha nafsan, maka gembirakan, senangkan, semarakkan ibadah kurban kalian dengan hati yang senang. Artinya jangan engket, jangan balik, jangan apik. Jadi dengan demikian ibadah kurban bukan seumur hidup sekali, bukan seperti ibadah haji. Selama biar mampu, biar dianjurkan, disunahkan, sangat ditekankan bagi Nabi untuk berkorban. Siapa orang yang mampu? Ibadah kurban masanya 4 hari. Pas apabila dia di tanggal kemudian 9 itu pas malam lebaran, lebih rezekinya untuk biar dan keluarga yang biar wajib tanggung. Sampai tanggal bulan 13 masih lebih. Cukup dasarnya SPP, bayar listrik, wifi ke apa? Nah lebih, ada 3 juta, bisa tukar kambing. Nah, itu kemudian Pak. Jadi kita langsung ada ide jadi umrah. Jadi jutawan, triliunan ada. Apa? Ambil kesempatan kami mengatakan tidak ada yang dimiliki dalam Al-Quran. Pas tanggal 10 daripada ibadah kurban. Senangkan dan gembirakan hati kalian, jangan titik. Yang ibadah kurban. Makanya orang yang mampu karena mau berkorban, jangan Nabi Muhammad SAW dan hadisnya, man kana usahatan wala yutaqi fala yuqarribanna musallana. Siapa saja yang mampu kemudian tidak mau berkorban, jangan parak-parak ke musola kami, tempat ibadah kami, sana. Makanya kemudian dianjurkan lagi bagi kemudian itu ibadah luar biasa. Kemudian semua tidak mampu memotong kambing, onta, kambing, sampai ada salah seorang sahabat Nabi yang dari Abdullah bin Abbas supaya dapat keberkahan orang-orang miskin. Apa yang dia mampu dari hewan ternak? Apa itu? Angsa, itik, ayam kah? Nah, kuas mana dia? Sampai dia tidak alternatif seperti itu. Bersumpah, mudah-mudahan kita bisa mengambil di hari-hari baik seperti ini untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Ingat, tadi sudah dikatakan ada hari yang lebih mulia, ya. Dan sekarang ini selain Ramadan daripada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, jadi dianjurkan banyak puasa, banyak sedekah, dan kemudian ingat, karena semua di bulan ini ada amal ibadah haji, ada ibadah kurban, ada tarwiyah, ada tanbiyah, ada arafah. Itu menandakan kemuliaan kebesaran bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil keberkahan di bulan Dzulhijjah sehingga hidup kita berlebih dengan rahmat Allah, berkah Allah dan ridhonya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah haqqa tuqah. Inna ahsanal kalam kalamullah wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
Anjing